Oke, nah jika kita tadi membahas tentang peluang tidak saling lepas yang bentuknya A gabung B, nah dan memiliki irisan A irisan B, nah sedangkan ada peluang lain yaitu peluang saling lepas. Nah, apa itu peluang saling lepas? Yang tidak memiliki irisan. Kalau diilustrasikan di gambar seperti ini, di diagram Venn-nya, kita tidak lihat bahwa ada irisan. Masing-masing A dengan B ini terpisah gitu kan ya. Maka gampang saja untuk mencari peluang gabungannya. Ya udah, peluang A ditambah peluang B gitu kan. Nah, contohnya misalkan pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu ini dilempar. Ketika yang ditanyakannya muncul mata dadu kurang dari 5, berarti kita tahu ada apa aja. Nah, oke, muncul mata dadu ganjil, muncul mata dadu ganjil kurang dari 5, berarti ada apa aja? Ada 2 ya, 1 sama 3. Maka karena ada 2, berarti NA-nya 2 per total dadunya, ruang sampelnya ada 6, berarti 2 per 6. Oke. Kemudian muncul mata dadu genap lebih dari 2. Berarti berapa aja? Ada 4 sama 6 ya. Nah, berarti karena ada 2, NA-nya, NB-nya berarti 2 per 6 peluangnya. Oke, digambar seperti ini. Ada tidak irisan antara keduanya yang dihitung 2 kali? Tidak ada ya. Berarti ya udah kita tinggal jumlahkan aja peluangnya. 2 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 4 per 6. Atau peluangnya boleh kita senarkan menjadi 2 per 3. Ya, gampang. Tidak ada irisan, lebih mudah menghitungnya. Oke, masuk lagi ke contoh soal yang lain. Misalkan dua buah dadu identik dilempar bersamaan. Ada dua buah dadu nih dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu dengan jumlah 7 atau 8 adalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kalau tadi satu dadu gampang kan, hanya ada 6 ruang sampelnya. Nah, kalau misalkan dua dadu berarti ada berapa ruang sampelnya? Ya udah, kita minta bantuan ke sebuah tabel. Kita gunakan bantuan tabel untuk mempermudahnya. Nah, fungsinya biar terurut gitu kan ya. Kita dapat mengetahui semua kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari dadu tersebut. Misalkan saat dadu dilempar muncul mata dadu yang pertama misalkan 1, muncul mata dadu yang kedua 2 gitu kan, berarti 1,2 gitu kan. Nah, misalkan dadunya karena ada 2 tadi 1 2 3 4. Oke. 5 terakhir 6 gitu kan. Nah, ini untuk dadu 1. Dadu 1 kan terdiri ada atas 6 ruang sampel. Nah, dadu 2 juga berarti sama juga terdiri atas 6. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, satu lagi ya. Satu lagi berarti 6 di sini. Oke, maksudnya apa ini? Ketika muncul mata dadu 1, yang pertama di dadu pertama angka 1, di dadu yang kedua juga angka 1, berarti 1,1 gitu kan. Misalkan di dadu kedua muncul angka 2, di dadu pertama muncul angka 1 gitu kan. Misalkan di dadu kedua muncul angka 2, di dadu pertama muncul angka 1 gitu kan ya. Jadi 2,1 gitu. Terus kemudian misalkan di dadu pertama muncul angka 2, di dadu kedua juga muncul angka 2, jadi 2,2. Nah, yang ditanyakan berjumlah 7. Berarti 7 kemungkinan terkecilnya di mana? 2 sama berapa? 2 sama 5 ya. Nah, berarti di sini 7. Kemudian berapa lagi? Ketika 1 sama berapa? 1 sama 6. Nah, di sini. Kemudian 3 sama 4 ya di sini. Kemudian 4 sama 3. Kemudian berapa lagi? 5 sama 2. Kemudian 1 sama 6 itu kan ya. Mungkin nggak 6 sama 1. Udah kan ya tadi itu. Nah, berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 yang berjumlah 7 gitu kan. Kemudian atau 8 gitu kan. Atau 8. Berarti berapa yang 8? Ya udah kita cari lagi. Sekarang kita akan cari yang 8. Berarti 8 kemungkinan terkecilnya di mana? Nah, 1 dengan 6 tidak mungkin. Berarti 2 dengan 6. Oke, di sini. Kemudian lihat lagi. 5 dengan 8. 5 dengan 3. Nah, lihat per pola. Kemudian 4 dengan 4. Kemudian berapa lagi? 3 dengan 5. Ya. Kemudian 2 dengan 6. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada ya.
bisa kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini NA-nya juga ada 5. Nah, berarti karena tadi rumusnya itu NA per NS itu kan ya, untuk peluangnya. Berarti yang peluang A-nya berapa? 7. Per ada berapa sih ruang sampelnya ini? Ke pinggir 6, ke bawah 6, berarti ada 36 ruang sampelnya. Ya. Ditambah dengan 8. 8 itu ada berapa tadi? 5, berarti 5 per 36. Ada nggak yang dihitung 2 kali? Tidak ada ya, masing-masing berbeda. Berarti ya udah, tinggal kita jumlahkan 5 tambah 7, 12 gitu kan. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang muncul angka 7 itu ada 6. Berarti 6 ditambah 5 ya 11. 11 per 36 gitu kan ya. Jadi jawabannya ini. Nah, selanjutnya misalkan ada M dan N adalah dua kejadian yang saling lepas gitu, yang tidak berhubungan. Nah, berarti gampang, ini bisa langsung kita hitungnya. Misalkan peluang M aksen itu atau M komplement 0,55. Nah, peluang M gabung N itu 75%, peluang N A persen. Nah, nilai A yang memenuhi adalah, jika kita lihat di sini, ada M dan N, dua kejadian yang saling lepas. PM aksen itu 0,55. Nah, berarti kita bisa hitung tuh PM-nya. Berapa PM-nya? Ya udah, karena kita tahu dari peluang komplement itu 1 dikurangi 0,55. Jadi berapa? 0,45. Nah, ini untuk PM-nya. Oke. Nah, P gabung M itu sama dengan 75%. Nah, P M gabung N itu sama dengan 75%. Nah, kita tahu bahwa PM-nya berapa? 0,45 gitu kan ya. Ditambah berapa gitu kan, ditambah peluang N sama dengan 75% gitu kan. Nah, 0,45 ini kan berarti 45 per 100 gitu kan ya, atau 45% gitu kan ya. 45% ditambah N sama dengan 75%, atau N sama dengan 75 dikurangi 45 berapa? 35%. Nah, PN itu 75 diambil 45 berarti berapa? 30% ya. PN itu A persen, berarti A-nya berapa? Ya udah, A-nya 30, itu kan. Gampang.